Kristen aturan Tuhan langit dan bumi apa rupanya? Ada. Contoh, saya minta contoh, kamu malah tanya saya. Justru saya mau kasih Anda contoh, nggak ada contoh di Kristen, nggak ada, sebab di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada aturan Tuhan di Kristen itu. Iya, berarti Ya Allah ya Karim. Tuduhan Bung itu adalah tuduhan yang membabi buta. Bukan, bukan. Sekarang begini Bung, di Kristen itu ada nggak perintah Tuhan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya harus mencontohkan apa samamu? Saya harus mencontohkan apa? Sesuai dengan tuduhan Bung. Oke, baik. Saya kasih contoh, tapi saya kasih Yahudi, bukan Kristen ya. Di Yahudi. Kristen, bukan Diajarkan. Yahudi, ya. Dengar dulu. Dengar, ini contoh nih. Di Yahudi diajarkan kuduskanlah hari Sabat. Orang Kristen oleh Tuhan disuruh kuduskan hari apa? Oh, ngomongnya Kristen kok lari ke Yahudi. Ini saya tanya, Tuyul. Islam Hai, jelas. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada umat Islam kemudian untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan Jumat dan seterusnya. Nah di Kristen dari Tuhan apa? Dari Tuhan untuk Kristen. Apa Bung yang menuduh itu kepada Ini contoh kepada orang Yahudi. Contoh kepada orang Yahudi. Kuduskanlah hari Sabat. Yang saya tanya sama Anda, firman Tuhan untuk orang Kristen itu mana? Ada. Gak ada kan? Gak ada. Jadi di Kristen itu bebas. Mana? Coba kasih contoh. Contohnya tidak ada perintah atau apa? Contohnya mana? Kasih tunjuk. Tidak ada firman Tuhan di Kristen. Contohnya, kalau tidak ada firman Tuhan, contohnya apa? Contohnya. Tidak ada kok dicontohin, Bahlul. Tidak ada, berarti ada contohnya. Gimana sih? Justru karena tidak ada, makanya saya nggak sanggup. Kalau Bung tidak bisa menunjukkan contoh, berarti tuduhan semua. Justru karena tidak ada firman Tuhan untuk Kristen, makanya saya nggak bisa contohkan. Aneh orang ini. Kalau nggak ada contoh, berarti Gini. tuduhan Bung itu adalah tuduhan. Saya mengatakan di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada perintah Tuhan untuk Kristen, nggak ada. Contohnya tidak ada firman Tuhannya itu contohnya. Tuhannya Yahudi tidak pernah mengutus seorang nabi pun ke Kristen. Kristen bukan Yahudi. Kristen, ku bilang Tuhannya Yahudi tidak pernah. Tuhannya Yahudi tidak ada mengutus nabi ke Kristen. Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Itu contohnya. Makanya tadi ku bilang, Bung, firman Tuhan langit dan bumi Tuhannya Yahudi tidak memberikan firman kepada Kristen. Kristen sibuk sendiri dengan Tuhannya. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kan beda. Oke, sekarang coba. Oke, Yesus ya. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus tentang Kristen itu di mana tertulis? Perintah Yesus tentang Kristen itu adalah perintah bagaimana supaya ikut aku, sangkal diri. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan itu untuk Kristen? Di mana? Yesus mengajarkan kekristenan, artinya Kristen itu ikut dia. Berarti sangkal. Yesus setiap perkataannya untuk kaumnya Bani Israel. Toples. Di mana Yesus berkata tentang orang di luar Yahudi? Yesus itu untuk orang Kristen loh. Saya ulang lagi Kenapa ya. kamu ngomong Yahudi? Saya ulang lagi. Yesus tidak pernah memerintahkan di luar Yahudi. Ada perintahnya di luar Yahudi? Ada perintah Yesus di luar Yahudi? Kenapa dia disalibkan? Ada perintah Yesus untuk di luar Yahudi? Ada? Berarti Yesus itu untuk Kristen, Tuhannya Kristen, bukan Tuhan Yahudi. Saya ulang lagi. Ini saya turunkan levelnya nih. Tadi Tuhannya Yahudi, sekarang Tuhan yang Anda sembah. Ngomongnya Kristen ke Yahudi. Yesus Tuhan Anda kan? Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus untuk orang di luar Yahudi. Oke, sebelum saya jawab, pertanyaan saya sederhana. Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen?
Tuhannya Kristen. Kristen yang kalau Tuhannya Kristen jangan bawa-bawa Yahudi. Jangan bawa-bawa Yahudi ya. Oke. Yesus kan Anda yang Tuhan kan. Tapi adakah Yesus, sabar dulu. Adakah Yesus memerintahkan orang-orang di luar Yahudi? Bung, Yesus bilang kepada murid-muridnya, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Jelas. Gimana sih? Itu ucapan Yesus untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Untuk Kristen dong. Di mana Yesus? Kalau untuk Yahudi, mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Dengar saya dulu. Mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Adakah Yesus berkata untuk non-Yahudi? Jelas itu ditujukan untuk Kristen pengikutnya. Saya tidak tanya itu, saya tanya adakah Yesus mengajar di luar Yahudi? Di luar Yahudi. Kenapa lari ke Yahudi? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus diutus kepada Bani Israel yang Kristen. Kaget. Udah. Ampun, saya orang idiot. Penipu. Ada lagi ditambah-tambahin. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel yang Kristen. Oh, benar-benarlah Kristen ini. Gak ada malunya. Gak ada malu. Mengarang bebas aja. Bebas. Yang penting aja orang lain sesat. Bebas. Yang penting sesat bersamanya. Bebas. Yang penting orang-orang bisa sesat dibuatnya. Ngapung terus. Halo, selamat malam. Hai, Juma. Jumpa lagi. Tabung gas dikasih roh. Sehat, Juma sehat? Oh iya dong, sehat. Oh, bagus. Gak bocor otak ya? Yang bocor itu yang nyembah anak orang. Bukannya dia anak Maria? Melalui Maria, tapi bukan dari sel telurnya Maria. Bukan dari sel telur. Hah? Tapi kenapa dia keluar dari rahim? Roh Kudus. Kenapa dia jadi bayi? Dia dinaungi Roh Kudus. Itu kekuasaan. Di mana dia keluar dari rahimnya Maria sudah berjenggot gitu? Buktinya dia itu berasal dari sel telur, berasal dari ovum. Buktinya dia keluar jadi bayi. Kalau telur Maria. Iya dong, lalu siapa lagi kalau bukan? Jadi Tuhan punya sperma gitu. Somplak. Maksudmu apa? Maksudmu Tuhanmu tidak bisa membuat sperma gitu. Dan aku tanya dulu, Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma. Tuhanmu sperma gitu. Enggak, saya tanya dulu, Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma. Bisa, tapi Tuhan punya sperma memang. Sperma. Waduh, Tuhan punya sperma. Yang mana masuk di dalam otakmu yang cuman secuil itu? Dengar dulu. Dengar. Yang mana yang masuk di otakmu? Tuhan Maha Pencipta, ciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan Maha Pencipta menciptakan dirinya jadi manusia? Yang mana masuk di otakmu? Oke, ku jelaskan ya. Jangan, engkau gak butuh penjelasan dari orang-orang Kristen. Karena saya pastikan gak ada ilmu. Saya minta Anda jawab. Mana yang masuk di otakmu yang secuil itu? Dengar. Sabar. Tuhan yang Maha Pencipta, Maha menciptakan manusia tanpa ayah. Atau Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yesus nggak diciptakan. Lalu apa kalau bukan diciptakan? Mau dijelasin? Dijelaskan coba. Jangan turunin saya sayangnya ya. Tapi
Dengarkan. Yesus tidak diciptakan. Tunggu. Yesus tidak diciptakan. Berarti Yesus turun dari langit berupa daging ya. Makanya kalau nggak ngerti tanya sama saya jelaskan sama Anda. Kan tidak diciptakan. Ya, Berarti dalam rahim Maria itu sudah ada dari sejak belum dunia diciptakan, Yesus sudah ada di dalam. Acol. Kan tidak diciptakan. Berarti kemanusiaan Yesus ini, pakai dalil ya. kemanusiaan Yesus ini, Kau diam aja. Kalau Kau dia- diem, kalau kau nggak ngerti kau diam, kau jelasin. kalau dia tidak Kau nggak ngerti, diciptakan, jelaskan sama mu. Kau kasih tahu. Kalau kau biarkan saya 20 menit saya di tempat ini, main chat sama saya. Nih, ku jamin kau main chat sama saya. Ku jelaskan. Kalau kau nggak ngerti kau diam. Ku jelaskan. Boleh aku jelaskan? kalau dia tidak diciptakan, berarti manusia, dagingnya Yesus ini, itu dari langit jatuh ke bawah. Masuk lewat mulut atau masuk dari bawah masuk ke Kau perut. kau ngomong, aku ketawain lagi kau. Kau bisa diam nggak? Saya kasih kamu itu kisi-kisi untuk kau jelaskan sama aku. Kalau kau Oke, nggak ngerti, silakan. kau jangan baik ngomong. Silakan. Tolong buktikan daging Pakai Yesus dalil ya. itu bukan ciptaan. Ya, silakan. Nontonmu udah gak kuat sama saya. Kenapa tuh? Suruh turun tuh. Karena gurunya hari ini Enggak. babak belur hari ini. Dengar, kamu. Tolong buktikan Kau tidak. daging Yesus Silakan. itu. Kau jangan terus ngomong, kau takut kalah. Tolong Kau itu. buktikan. Tolong buktikan daging Yesus itu bukan Ya. ciptaan. Silakan. Kau jelaskan. Kau diam ya. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan aku datang dari Bapa. Pahami dulu, itu ayat firman Tuhan ya. Artinya adalah Roh Tuhan, dia menyatakan diri dalam daging. Saya tanya daging. Tadi gue ngomong, kau diam. Saya tanya dagingnya itu hal baru. Kau babak belur, gue kasih tahu. Otak Dagingnya itu, dengar. Jangan bicara sendiri. Dagingnya itu hal baru atau bukan? dengar baik-baik ya, aku ngomong ya. Bilang dia manusia. Manusia itu yang pertama dibentuk dari debu dan tanah. Itu yang pertama. Saya ulang, saya nggak perlu ke situ. Saya tanya dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus itu. Dagingnya Yesus itu hal baru. Teman-teman ya, kalau dia turun di saya, dia ini gak ada isinya, gue kasih tahu. Dagingnya Yesus itu hal baru. Ya, biar belajar benar. Hal yang saya pertanyakan sini, Anda mengatakan Yesus itu dagingnya tidak diciptakan. Pertanyaan saya, dagingnya Yesus itu hal baru atau bukan? Dengar aku ngomong ya, aku jawab ya. Kedalil ya. Yesus tidak dibuat dari debu dan tanah, yang pertama. Yang kedua, Yesus itu daging. Di mana dalilnya Yesus tidak dibuat dari daging dan tanah? Coba. Sekarang aku tanya namamu. Ada ayatnya, bentar ya. Kasih ayat ya. Dengerin ya. Pertanyaan saya tadi, apakah daging Yesus itu ada hal yang baru? Aku kasih dalil, tenang. Apakah dagingnya Yesus itu adalah hal yang baru? Kau buka. Bentar. Kau buka di 1 Korintus 15 ayat 47. Saya tidak butuh itu yang saya tanya. Bacakan dalil. Saya tanya Kau bisa biarkan saya di sini 20 menit. Kau bercecek. yang saya tanyakan, apakah dagingnya Yesus itu hal baru atau memang dia itu adalah sesuatu yang kekal dari sana? Dagingnya loh. Kau tanya, dalilnya mana? Yesus bukan dari debu dan tanah. Betul gak tadi gue ngomong? Saya katakan samamu, dagingnya, dagingnya Yesus, apakah hal yang baru? Terus. Bentar lagi kau Dagingnya Yesus. Kau gak mampu lawan saya. Dagingnya Yesus, apakah adalah hal yang baru? 1 Korintus 15 ayat 7. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Ya teman-teman ya. 1 Korintus 15 ayat 7.
Manusia pertama berasal dari Buddha, nah, dan bersifat apa? Manusia kedua, maksudnya Yesus, berasal dari sorga. Yang pertama. Nah, ini yang kutanya, ini yang saya tanya, yang dari surga ini apa? Daging atau bukan? Itu memang bahasa aslinya sar. Iya, sekarang yang saya tanya, dagingnya ini ciptaan atau bukan? Kau itu. Yang kedua, Dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan nangis, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Pertanyaan saya, Kau diam dulu. dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, kau diam dulu. Itu yang pertama tuh aku jawab ya. Dia bukan dari dunia dan tanah. Udah, engkau saya turunkan, ilmumu nggak ada. Turunin saya, kabur. Jawabannya apa? Dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Yang kedua aku ngomong dulu. Kau jawab dulu. Nggak dijawab, teman-teman. Takut, kabur. Saya turunkan. Malu-maluin. Gak ada ilmunya. Yang saya tanya sekali lagi, ini yang ketiga kali. Ya. Ini yang ketiga kali. Kenalin. Dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Bukan. Nah, tolong tunjukkan sebelum Yesus itu berupa daging, dia datang berupa apa? Dari langit. Ya. Saya jawab ya. Ya, dengar baik-baik. Ayat yang sering kau bawa di 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa pun bukan ayat. Wah. Oke, bacakan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan kenapa kau takut? Kau cuma ketawa doang, dikasih tahu. Saya tanya samamu, dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Manusia. Aku jelaskan. Nah, manusia ciptaan atau bukan? Manusia itu ciptaan atau bukan? Dengar. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya. Pertanyaan saya, Tunggu sebentar. kalau dia datang Ayat itu- sebagai manusia ini ciptaan atau bukan? Aku jelaskan terjemahan aslinya. Yesus Kristus telah datang dalam daging. Daging ini ciptaan atau bukan? Kenapa? Daging ini ciptaan atau bukan? Dia keluar dari Bapa. Berupa daging. Tidak ada ditulis. Coba tunjukkan sama saya. Di mana Yesus? Mana ayatnya? Keluar dari Bapa berupa daging. Oke. Mana daging Yesus diciptakan? Ayatnya. Aku tanya dulu, keluar dari Bapa berupa daging. Mana daging Yesus diciptakan? Keluar dari Bapa berupa apa? Ya, daging. Ya. Hah? Putih sama Gimana ayatnya dia keluar dari Mana Bapa ayatnya berupa semua? daging? Dagingku diciptakan sama Bapa. Mana ayatnya? Saya tanya samamu. Kalau Saya saya tanya tanya. samamu, daging yang keluar dari Bapa diciptakan mana ayatnya? Berarti Yesus berupa daging turun dari langit. Hancur kau berkeping-keping sama saya hari ini. Kau kalau bertahan sama saya 20 menit, kau kasih tahu, kau berantakan sama saya Juma. Mana dalilnya Yesus datang berupa daging? Sekarang kau tanya sama saya, mana daging Yesus diciptakan ayat mana? Mana daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Dibentuk. Daging Yesus diciptakan daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Dibentuk. Daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Kau bisa jawab. Dibentuk. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi apa? Telah menyatakan diri tampil dalam daging yang benar. Itu terjemahan yang benar. Salah, betul nggak? Nah, aku antar repot, jawab. Kalau kau pintar. Oke, saya tanya dulu. Firman itu Tanya doang, kau nggak tunggu. Firman itu telah menjadi daging. No. Sang firman. Bukannya firman, sang firman. Kau jangan salah. Sang Firman itu telah menyatakan diri dalam daging. Telah tampil, inkarne. Menyatakan diri atau tampil dalam daging. Oke, baik. Ya. Daging ini ciptaan atau bukan? Kau tanya lagi sama saya. Dia telah tampil dalam daging. Sekarang aku bertanya, mana kata daging diciptakan di situ? Kau jawab. Sekarang begini. Kau turunkan saya.
Malu lu sama penonton Muslim. Bukan. Saya sedang berpikir ini orang keluar dari rumah sakit mana kira-kira ini orang ini? Tuh lihat. Rumah sakit jiwa mana kau dirawat? 2000. Karena nggak tahu Kamu dirawat dari rumah sakit mana? Kau jangan lari kemana-mana. Gini Kau jangan lari kemana-mana. nih, Ya. Firman nih. ini ada pulpen. Ini ada pulpen. Oke. Pulpen ini Apa? menjadi daging. Nah, daging ini baru tidak? Daging ini baru nggak? Saya mau tanya kamu. Kalau kau bilang pulpen jadi apa tadi? Daging itu baru nggak? Saya tahu karena sih. Kalau kau pintar kau jawab. Tunggu. Itu jadi barang itu Daging. Anda kan mengatakan Tuhan Anda jadi daging. Oke. Pertanyaan saya, daging itu baru atau memang dari sononya daging? Sekarang aku tanya sama kamu. Ini kau kasih tahu pulpen. Pulpen menjadi ini. Kamu kan tadi begitu kan? Iya, Barang ini menjadi barang ini, betul gak? betul. Aku tanya sama. Ketika barang ini menjadi ini reinkarnasi atau inkarnasi? Kau jawab. Itu inkarnasi. Lalu si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu inkarnasi. Oke, lalu lanjut. Nah, sekarang setelah dia menjadi Ada. iya, enggak ada. Sekarang nih dia berubah menjadi hal baru atau hal lama? Tunggu. Ulangi lagi aku tanya sama kamu ya. Ketika pulpen itu menjadi apa tadi kamu sebut tuh? Barang Menjadi gelang. gelang. Ketika si pulpen itu menjadi gelang, si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Itu namanya reinkarnasi apa inkarnasi? Inkarnasi. Loh, sekarang gelang ini dengar. Sekarang gelang ini dengar dulu. Gelang ini yang kutanya. Gelang ini hal baru. Ini hal baru atau bukan? Ini hal baru atau bukan? Ajarin Ini hal baru atau bukan? Ini hal baru atau bukan? Ini bentuk baru atau bukan? Ini bentuk baru atau bukan? Ini pertanyaan saya sederhana lu. Ini bentuk baru atau bukan? Hei, ini bentuk baru atau bukan nih? Ini bentuk baru atau bukan? Mau jelaskan sama Saya tanya, ini bentuk baru atau bukan? Selama inkarnasi aja kau nggak Ini paham. bentuk baru atau bukan? Nih. Langsung ke sini nih. Aku bilang otakmu Ini bocor, bentuk bukan baru tahu. atau bukan? Aku tanya dulu, ini bentuk baru? Ini bentuk baru atau bukan? Sesuatu baru yang datang baru. Nah, ini Anda kan? Baru datang, betul. Berarti diadakan, bukan? Diadakan. Yang tadinya Keluar tidak dari daging, Bapa sendiri, Yesus. yang tadinya tidak daging menjadi daging, kan? Makanya aku bilang, kau nggak ngerti inkarnasi dan reinkarnasi. Tunggu dulu. Ini hal baru, bukan? Ini hal baru, kan? Ini hal baru. Oke? Artinya ketika ini hal baru, berarti ini ciptaan. Dengar aku ngomong. Tuhanmu, dengar dulu. Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi daging. Itu jelas itu. Karena tadinya bukan daging. Menjadi daging. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging. Mengadakan dirinya menjadi daging. Sesuatu yang baru, dengar. Sesuatu yang baru itu adalah ciptaan. Sesuatu yang baru itu namanya ciptaan. Oke. Ya. Nah, coba saya kasih data. Saya kasih data. Dengar baik-baik. Kasih data nih, dengar. Saya kasih data nih, saya kasih data, dengar. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Diciptakan kan di situ?
Aku datang bukan atas kehendakku. Kutanya dulu. Aku datang Oke. bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Enggak. Lalu dia datang atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Yesus datang atas kehendak siapa? Cuma. Yesus datang atas kehendak siapa? Saya kasih tahu. Yesus Dengar datang baik-baik, atas ya. kehendak siapa? Yesus Dengar datang atas baik-baik. kehendak siapa? Mau ku jelaskan ke samamu. Iya, silakan. Yesus datang atas kehendak siapa? Silakan. Dengar baik-baik. Dengar silakan. baik. Ku jelaskan. Ya, Siapakah Bapa itu? Siapakah Elohim itu? saya tidak Yohanes tanya 4 ayat itu. 24. Yesus datang atas kehendak siapa? Ku jelaskan samamu. Yesus datang Jelaskan samamu. atas kehendak Kau siapa? diam. Atas kehendak siapa Yesus datang? Kau diam ya. Kamu jangan kemana-mana dong. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus Saya akan jawab datang ke situ. atas kehendak siapa? Percaya sama saya. Saya akan jawab ke situ. Kamu diam. Oke, Boleh nggak diam? silakan. Oke. Silakan. Nah, ya. Hmm. Allah itu roh. Roh ini yang disebut Bapa. Yang dia memiliki kehendak. Dengar baik-baik. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas Ini kehendak ku jawab, siapa? kau diam. Ku jawab, kau diam, mau gak? Ku kasih Peter kau hari ini. Atas kehendak siapa? Yang disebut firman menyatakan diri dalam daging, nih, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Siapa? Diri dia sendiri. Ya, roh Allah ini yang disebut sang firman. Dia Yang disebut Elohim. aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunggu sebentar. Karena dia berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14 itu. Loh, Dia datang sebagai Bapa. Dia datang. ini yang datang ini Bapak atau bukan? Dulu. Yang datang ini Bapak atau bukan? Rohnya roh Yang Bapa itu datang sendiri. ini Bapak atau bukan? Rohnya roh Bapa itu sendiri. Jelas kau ngomong. Yang berbicara disebut rohnya Bapa, atau bukan? Yang disebut Yang Adonai, berbicara itu yang- rohnya atau bukan? Yang disebut sang firman, dia adalah dia sendiri. Yang berbicara Ya, ini rohnya atau bukan? Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, Bung. Jangan bicara sendiri. Jangan ngomong sendiri, jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri, jangan. Jangan. Saya mengatakan Yesus berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku." Bapak ini, walaupun secara roh dia adalah roh Bapa itu sendiri, sang firman itu sendiri. Gila kan ini? Benar-benar gila. Kupikir kamu itu pintar. Ternyata kau gila. Yesus mengatakan, "Aku datang." Udah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Enggak. Aku turunkan. Percuma. Kalau cuman modal ngoceh, ya, kamu akan merasa pintar karena cuman ngoceh. Pertanyaan saya dari awal kau tidak pernah bisa jawab. Kau malah bawa data dari Paulus. Kau mengatakan meskipun rohnya itu adalah Bapa itu sendiri. Stres kau itu. Gila kau itu. Yesus berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Ya berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Sesederhana itu. Tapi kau itu longor. Kupikir kau itu cerdas. Tapi kau orang idiot yang punya modal mulut. Sehingga kau bisa bicara. Kapan sih sehatnya kau ini? Kupikir kau udah sembuh. Ternyata kau masih sinting. Masih idiot. Belum bang, cuma ini saya pengen balik ulang saja bang. Apa lagi? Cuma saya Apa penasaran itu? dengan temanya ini bang, pasti selamat. Iya, memang ada jaminan keselamatan di Anda. Sabar bang, ini gak saya tanggapi bang. Belum pasti selamat, apakah di Kristen atau Buddha atau Islam atau Di kan Kristen, Bang. kalau di Buddha ada, belum pasti selamat. Di Ada. Kristen, Bang, di Kristen. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam semua.
Malam. Silakan buka Bang. kamera, Bang. Maksudnya begini bang, saya lihat abang ini satu orang ya, coba berani main-main ke apa NTT atau Papua lah, Mau ngapain di sana? main-main sih, Maksudnya main-main sih apa? bicara tentang agama. Maksudnya begini, kita kalau orang NTT Papua, pokoknya istilahnya orang Indonesia Timur lah, kita bicara tentang toleransi. Terus upload seperti abang-abang mereka ini bicara tentang bukan toleransi begitu. Percuma lah abang cari uang seperti itu, konyol. Kenapa Bang ini? Abang, Banyak- mari ke NTT. Mari, Ya mari. undang saya secara resmi, Begini. undang saya secara resmi, saya akan hal- datang. Siap, paham. Tapi kalau Saya akan hal datang. seperti Undang saya resmi. Siapkan pendetanya, pastornya. siap. Tapi kalau hal-hal seperti ini, kalau abang-abang ke wilayah kita Indonesia Timur, abang kaget. Maka begini, agama ini hanya jembatan. Imannya menentukan kita punya hidup. Kita punya keselamatan. Kalau hanya sebatas ini saja kita cari uang, Cari kita cari uang. hidup, percuma. Cari hidup. Minta maaf saya ikuti abang sepanjang. Cari hidup. Abang, sekarang pertanyaan saya untuk abang. Abang buka TikTok dan untuk upload ini untuk cari Buka kamera cuan, dulu. bukan? Buka kamera dulu. Jangan masalah kamera atau apa abang. Gimana mau ajak saya main-main, kurang main-main ke buka NTT. kamera aja kamu takut. Percuma lah, lucu abang. Mari Penakut Mari ke ini, sini. penakut, Abang- penakut. Penakut, pengecut, toleransi itu seperti apa? penakut, Ini yang penakut. penakut, pengecut. Suruh buka kamera aja susah. Gimana kalau aku datang? Mungkin kau tinggalkan kampung. Kalau suruh buka kamera, suruh buka itu apa masker tuh, ini bukan zamannya. Kalau saya datang, baru kamu tahu saya mau datang hari ini. 1 tahun sebelum saya datang, kau sudah kabur tinggalkan dunia. Takut kau. lucu. Saya jadi Takut ketemu sama Bang Sumai. Buka kameranya nggak berani. saya buka kamera kalau pakai masker dan percuma. Tolong kamu. Mari main-main ke NTT atau Papua. Mau gimana kau ngundang saya kok Mari. situ buka kameranya Upload. takut. Kalau upload begini, upload konyol. No, jempol untuk lu. Udah Mari, tidur mari. dulu, tidur. Besok kita Indonesia mandikan baik. mandikan babi besok jangan lupa. Apa pula sendiri? Ya, selamat malam. Bang Juma. Malam juga Bang, silakan. Ya. Ya, ini saya baru gabung. Saya lihat ada tema belum pasti selamat ya. Iya, betul. Iya Bang. Ya, maksudnya artinya menurut Bang Juma belum pasti selamat di dalam Kristen atau dalam Islam. Kalau di Islam kepastian selamatnya kan udah jelas Bang. Selama orang itu menjalankan, memenuhi syarat untuk selamat. Itu udah dijamin, mereka udah dijamin surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Orang-orang yang memberikan, silakan. Maksudnya di sini selamat jika melakukan sesuatu yang ditentukan ya. Ya, di Islam jaminan keselamatannya kan udah ada tuh jelas tadi. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Nah di Ya, Kristen ini, maksudnya diselamatkan jika ada jikanya, jika melakukan apa ya, yang ditulis dalam surat tadi ya. iya betul. Berarti kalau tidak melakukan berarti tidak selamat. Iya, Ya, berarti tidak jamin selamat. Artinya belum pasti selamat lah istilahnya kan. tapi kalau melakukan, selamat, kalau tidak melakukan yes, selamat. Ya. kalau melakukan Kalau selamat. di Kristen, kalau di Kristen yang Abang Juma tahu seperti apa? Nggak ada jaminan dari Tuhannya Yahudi ataupun Yesus untuk Kristen. Mau yang
taat atau yang tidak taat, nggak ada jaminannya. Oh, seperti itu ya. Iya, Yang pengetahuan Bang Juma ya. iya. Selama saya belajar Bible itu nggak pernah saya temukan dari Yesus dan dari Tuhannya Yahudi untuk Kristen itu nggak ada. Kalau di Kristen memang ada jaminan keselamatan kalau di Kristen yang saya pahami seperti itu Bang. Dan mungkin juga sebagian hampir semua juga Kristen itu pasti mengetahui bahwa ada jaminan keselamatan. Dari mana Dalam jaminan? Kristenan Iya, dari mana jaminannya, Bang? yang dari kepercayaan kita selama ini kita di yang kita pahami seperti itu Bang. Jadi keselamatan itu kita dapat dari bukan perbuatan kita pribadi, tetapi keselamatan yang kita dapatkan itu keselamatan dari perbuatan Tuhan, perbuatan Yesus di kayu salib. Oh, kirain Yesus yang menjamin, Abang. Kalau ada Perbuatan dalil, Yesus di kayu salib yang menyelamatkan umat Kristen, yang menyelamatkan umatnya. itu kata siapa? Kata Yesus kah atau kata orang di luar Yesus? Kata Yesus tidak. Kalau di dalam Alkitab tertulis tidak seperti itu. Cuman yang kita pahami di dalam teks Alkitab bahwa keselamatan itu dari Yesus, artinya perbuatan Yesus di kayu salib. Artinya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umatnya yang percaya. Seperti itu. Tapi itu bukan ucapan Yesus, Bang ya. Itu ucapan Paulus. Ya, entah itu ucapan siapa, tapi yang kita pahami dari kekristenan bahwa perbuatan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Artinya ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib itu yang menyelamatkan. Jadi bukan ketaatan kita secara pribadi kepada Tuhan. Seperti itu. Oh, tapi kalau Yesus ajarannya kok beda ya dengan yang Abang sampaikan. Kalau Yesus itu kalau mau selamat melakukan segala perintah-perintah Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Kalau mau selamat, Ya, itu pemberitaan itu dia konteksnya di dalam Yahudi, dalam dia sebagai umat yang menganut hukum Yahudi waktu itu. nah emang Yesus Seperti pernah, itu. Yesus memang pernah mengajar untuk orang-orang non Yahudi, Bang. Tidak, itu kan dia hidup di masa di lingkungan Yahudi. Iya, maksud saya kalau Yesus kan memang ajarannya keselamatan itu melakukan hukum-hukum yang diajarkan Tuhan kepada orang Yahudi. Nah, terus Ya. ada nggak memang Yesus mengajarkan di luar Yahudi gitu? Oh tidak, dia masa di waktu dia hidup itu di masa dia hidup di zaman dan di lingkungan Yahudi. Nah, terus Kristen ini jaminan selamatannya dari mana? Kristen artinya pengikut Kristus. Kita meyakini iman kita bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, jadi kita mengikuti kita percaya kepada dia karena dia yang taat sampai mati di kayu salib, karena mengikuti hukum Taurat itu, hukum Yahudi itu yang pada saat itu diberlakukan. Karena tidak semua hukum Yahudi bisa dilakukan oleh seorang manusia. Iya, tapi Yesus tentang salib ini kan ajaran salib menyalib ini kan kalau orang-orang Yahudi menyalib Yesus kan itu karena unsur politik ekonomi. Bukan karena mau menyelamatkan orang di luar Yahudi sampai mereka menyalib Yesus. Tujuan orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu adalah agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Romawi. Bukan supaya orang Kristen di luar Yahudi selamat. Itu nggak ada
Nggak ada motivasi mereka membunuh Yesus itu bukan itu. Ya, kalau kita bahas memang panjang sih Bang kalau umpama kita mau bahas soal kenapa sampai dia seperti itu, sampai dia mati di kayu salib, sampai ada berhubungan dengan bangsa Romawi. Itu memang ceritanya memang panjang sejarahnya. Jadi kita cuman garis besarnya saja, artinya keselamatan yang menjadi suatu kepastian buat umat Kristen itu di dalam Yesus itu saja sih sebenarnya yang kita mau bahas. Cuman kalau mau bicara dasar-dasarnya seperti apa memang cukup panjang ini, dan juga perlu dasar-dasar tulisan-tulisan dalam Alkitab, kitab suci. Iya, jadi kalau saya lihat polanya, orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tragedi ini terjadi di tahun antara 30 sampai 33. Lalu kemudian muncul pengajaran jauh setelah kejadian itu yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu tujuannya untuk menyelamatkan non-Yahudi. Itu adalah doktrin yang baru muncul belakangan. Sedangkan pelaku tindakan kriminal terhadap Yesus ini motivasinya nggak ada ke situ. Motivasinya adalah supaya bangsa mereka nggak dirampas oleh Roma. Nah, tiba-tiba saja muncul konsep di luar keadaan yang ada. Mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen pengikut Kristus, mengajarkan bahwa salib yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu terhadap Yesus adalah untuk menyelamatkan kita gitu. Padahal nggak ada, itu nggak ada. Yesus juga tidak pernah mengajarkan orang selamat karena percaya dirinya disalib. Nggak ada Yesus mengajarkan begitu. Malah Yesus, kalau kita lihat di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36, Yesus malah mengecam bahwa keturunan pelaku penyaliban itu adalah orang-orang yang tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Kenapa sekarang berubah? Justru percaya penyaliban masuk surga. Bukan percaya sama penyaliban yang dilakukan oleh bangsa Romawi, tapi pengorbanan Yesus yang sampai mati di kayu salib. Itu yang kita percaya. Dan itu yang kita percaya berdasarkan tulisan-tulisan di Alkitab. Jadi entah itu bilang Rasul Paulus yang menulis ataupun siapapun, itulah iman kita kepada Yesus melalui kitab Alkitab. Jadi memang susah kalau bisa dibilang bahwa tulisan-tulisan itu tidak ada dasar ataupun dibilang lemah secara ini karena Rasul Paulus penulis setelah Yesus seperti itu. Tapi yang kita percaya bahwa di dalam tulisan di dalam Alkitab itu kita aminkan bahwa itu memang yang dasar dari iman kita juga di dalam kitab Alkitab. Jadi kita percaya di dalam Alkitab saja, Bang. Sebenarnya kalau Abang bilang Alkitab itu tidak bisa dipegang karena berdasarkan setelah Yesus, Rasul Paulus itu tidak bisa dibantah karena itu tulisan yang ada di Alkitab yang nggak bisa kita ubah seperti itu. Iya, kalau menurut Abang nih, penyaliban itu sebenarnya yang menghendaki siapa, Bang? Penyaliban. Iya. Kalau ya ini kan sudah dibahas yang saya ikuti ya dari Edis TV ya. Sebelum-sebelumnya itu juga ada pertanyaan seperti ini tentang penyaliban. Jadi memang kalau dibilang penyaliban itu dikehendaki oleh iblis, memang iblis yang menghendaki kematian Tuhan Yesus. Gitu.
Tapi kalau dibilang rancangan, yang dirancang itu memang rancangan Tuhan. Artinya dia harus mati. Tapi mungkin lebih bilang rancangan itu salib itu, ya kita susah ya mau bilang ini rancangan kehendak iblis tapi dirancang Tuhan, kan seperti itu ya. Jadi kalau bilang kehendak iblis, iya dia mau, karena yang membunuh itu dasarnya memang kehendak iblis. Tapi kalau keselamatan yang dirancang itu, keselamatan itu memang keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Kalau pembunuhannya itu yang dirancang iblis. Seperti itu. Gimana polanya ya? Tuhan Merancang keselamatan, tapi yang merancang pembunuhan itu iblis. Seperti itu. berarti maksudnya Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis gitu untuk menciptakan keselamatan Bekerja sama. bagi Kristen. Yang merancang Tuhan, Bukan kerjasama, bukan kerjasama sih. yang merancang Memang Tuhan, yang mengeksekusi merancang iblis. keselamatan. Artinya merancang bagaimana manusia yang tadinya jatuh dalam dosa, yang dikuasai oleh dosa, itu bisa diselamatkan. Ya, jadi keselamatan itu yang dirancang. Bagaimana biar manusia ini bisa selamat. Manusia bisa selamat, makanya Yesus di sana. Ya, manusia bebas dari dosa. Artinya keselamatan itu bebas dari dosa, bebas dari hukuman dosa yang Adam. Hubungannya apa kira-kira itu, Bang? Hubungannya apa? Orang-orang Kristen diampuni dosanya dengan orang lain yang dibunuh, itu maksudnya hubungannya apa kira-kira? Kalau orang Yahudi kan dia yang berdosa, dia yang mengorbankan kurban hewan, kan gitu. Kalau untuk orang banyak, maka orang Yahudi mengorbankan sapi. Kalau domba itu hanya untuk satu orang doang. Nah, mereka menebus dosa mereka dengan binatang tersebut. Lah kalau ini Tuhan membunuh Yesus melalui iblis demi untuk dosa-dosa orang Kristen. Kenapa Tuhan tidak hapuskan aja dosa orang Kristen? Kenapa harus ada tindakan yang melanggar perintahnya sendiri? Contoh, jangan kamu membunuh orang yang benar. Jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16. Tapi kok justru Tuhan menyelamatkan orang-orang Kristen dengan merancang pembunuhan terhadap orang benar, sementara dia yang melarang. Itu gimana itu polanya tuh? Bukankah Tuhan tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, sama seperti dalam 2 Tawarik 7 nomor 14, umatku yang mencari wajahku lalu meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, aku lalu mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Kenapa Tuhan harus melakukan sesuatu yang melanggar dirinya, ajarnya sendiri, hanya untuk sekedar menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Kan Tuhan tidak pernah sebelumnya memberikan aturan kepada orang non-Yahudi seperti Roma, orang Roma, Yunani, Belanda, Portugis. Kan Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada mereka jangan makan ini, jangan makan itu. Terus tiba-tiba saja mereka dihukumi dosa, lalu orang benar dijadikan korban demi untuk mereka. Kenapa enggak Tuhan? Ya sudahlah, aku ampuni semua dosa-dosamu, udah selesai. Kenapa harus ada korban yang melanggar aturannya sendiri?
Atau jangan-jangan ada kekuatan di luar itu pingin supaya semua orang-orang yang ada di luar Yahudi yang melakukan dosa-dosa supaya mereka merasa nyaman, maka diajarkanlah dosamu telah diampuni loh oleh Yesus yang korban di atas, sehingga mereka menyembah Yesus karena merasa bahwa Yesus ini berjasa, sehingga mereka menyembah Yesus. Ditinggallah Tuhan yang benar ini nggak disembah, semuanya menyembah Yesus karena merasa Yesus ini telah berjasa. Padahal Tuhan nggak pernah meminta tumbal atau korban manusia gitu. Jadi polanya saling nabrak. Jadi sebenarnya bukan nabrak, Bang. Sebenarnya begini, awal manusia itu kan diciptakan untuk menguasai bumi. Jadi awal penciptaan itu manusia diberi kuasa untuk menguasai, tinggal di bumi dan menguasai bumi. Artinya kuasa itu sudah diberikan dari Tuhan kepada manusia, otoritas kepada manusia. Artinya Tuhan sendiri tidak boleh melawan atau melanggar otoritas yang sudah diberikan. Dia sudah memberikan itu kepada manusia. Dia tidak bisa melanggar, dia tidak bisa mengintervensi di bumi. Karena kalau dia intervensi di bumi artinya dia melanggar otoritas yang dia diberikan kepada manusia. Itu dulu pertama. Oh. Jadi kalau bilang melanggar atau seperti Abang tadi bilang, itu sebenarnya tidak benar. Karena otoritas yang sudah diberikan itu, dia tidak boleh langgar justru. Dia tidak boleh intervensi kepada manusia atau kepada bumi, karena otoritas itu sudah diberikan kepada manusia, yaitu Adam. Kuasa itu untuk kuasai bumi, untuk menguasai bumi ini. Tapi oleh karena dosa, oleh karena iblis menipu atau membohongi Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Mereka jatuh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, karena iblis, sehingga kuasa yang diberikan itu jatuh kepada iblis, direbut oleh iblis, seperti itu. Dan kuasa itu tidak boleh juga Tuhan mengambil itu, karena itu memang sudah otoritas yang sudah diberikan, dia tidak boleh melanggar itu. Maka sehingga Tuhan mencoba, istilahnya bukan mencoba ya, apa lebih tepatnya, diutuslah nabi-nabi. Artinya untuk apa? Agar manusia ini tetap dipelihara dan dilindungi. Tapi ternyata banyak juga kegagalan-kegagalan yang dilihat oleh kita, bahwa tidak bisa mengembalikan otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga harus dia sendiri, yaitu yang kita percaya bahwa Yesus itu yang dari dia, berasal dari dia, yang adalah dia sendiri, harus turun ke bumi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk merebut kembali otoritas yang direbut oleh iblis karena Adam. Sehingga dengan seperti itu otoritas itu kembali lagi kepada manusia yang Yesus itu sendiri, dan dikembalikan kepada kita yang percaya kepadanya. Seperti itu. Jadi itu rancangan keselamatan yang kita percayai, bahwa ketaatan Yesus inilah yang mengembalikan kembali apa yang direbut oleh iblis. Oh, kita ketahui bahwa iblis beberapa kali mencoba menggagalkan rancangan ini. Pertama, waktu dia lahir ke bumi, dia jadi manusia, berapa ribu anak yang dibunuh oleh Herodes. Karena apa? Untuk agar rancangan keselamatan ini gagal. Ternyata tetap Yesus itu selamat, istilahnya dari pembunuhan itu. Dia dilindungi sampai dia lahir di Yerusalem. Kemudian waktu dia berpuasa di 40 hari di gunung, di bukit, iblis menggoda dia agar dia
tergoda dan jatuh. Tapi gagal lagi iblis mencoba itu kan. Sampai iblis mengatakan akan memberikan semua kuasa itu kepadanya jika dia menyembah. Tapi gagal juga karena bukan seperti itu. Untuk merebut itu yang sudah direbut oleh iblis itu tidak bisa seperti itu. Sampai pada saat dia taat dan dia harus mati di kayu salib itu karena apa? Karena itu seperti itulah ceritanya garis besarnya. Jadi kenapa kita diselamatkan? Ya karena perbuatan Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan iblis membunuh Yesus, tapi perbuatan Yesus yang taat sampai mati dan rancangan Tuhan Bapa di sorga di dalam keselamatan manusia. Jadi itu mengapa di dalam Kristen, di dalam orang percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan itu sudah suatu jadi kepastian. Seperti itu. Di mana ayatnya itu, Bang? Kepastian keselamatan Kristen itu di mana? Mohon maaf Bang, sebenarnya saya tidak ada persiapan untuk ayat-ayat yang mendukung apa yang saya bilang ini, yang saya katakan ini, tapi sebagian besar yang percaya kepada Yesus yang mungkin mengikuti ini pasti mengamini bahwa apa yang saya katakan ada tertulis seperti itu. Yang Anda jelaskan ini justru bertentangan keras dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya, Bang. Anda seakan-akan mengatakan Adam mewariskan dosa sampai Yesus harus menebus dosa itu, mengambil alih kuasa iblis. Padahal sebenarnya kalau kita mau pendalaman materi di Bible, Kristen itu tidak mewarisi dosa dari Adam. Kristen itu mewarisi dosa dari mereka pembunuh-pembunuh para nabi dan penyalib nabi-nabi. Sesuai dengan nubuatan Yesus dalam Matius 23, nomor 32 sampai 36. Jadi Kristen ini bukan mewarisi dosa dari Adam. Kristen mewarisi dosa dari para pelaku penyaliban gitu. Di ayat berapa? Matius 23 nomor 23 nomor 32 sampai 36. Tidak ada keselamatan karena salib. Justru salib itulah yang membinasakan manusia. Matius 23 nomor 32 sampai 36. 32. Jadi penulis juga karena wahai kamu laluan hari, kamu turun lalu ludat, bagaimana mungkin kamu dapat menutup? Suatu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi orang yang bisa akan kamu bunuh dan kamu celipkan, yang lain akan kamu sesal. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah oleh diri hadir. Ini semuanya akan kamu katakan ini Pak. Ya ini yang menyalib ya. Iya. Bicara yang menyalibkan Yesus. Iya, Bang. Yang menyalibkan Yesus itu kanlah yang mendirikan agama Anda. Bukan, ini kan ahli-ahli Taurat. Para Yahudi. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi yang dimaksud di sana. Oh, maksudnya Paulus. Justru kan dia sudah tidak ikut jadi ahli Taurat ya. Dia sudah kembali bertobat dan kembali ke jalan Yesus, artinya dia percaya kepada Yesus. Dia sudah keluar dari hukum ahli Taurat itu sebenarnya. Justru karena Anda mengatakan dia bertobat kembali kepada Yesus, justru dialah yang menggenapi nubuatan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi,
wahai orang munafik, Mak, menjelajahi daratan, Bukan, Mak. menyeberangi lautan, kalau tobat. kalau konteks ini yang saya pahami, yang menyalibkan Yesus kan memang ahli-ahli Taurat waktu itu, yang suruh dia disalibkan. Iya, tahu. Bukan Paulus. Paulus setelah itu yang tadinya percaya akan ahli Taurat, dia bertobat, dia menemukan Yesus dan dia bertobat, dan dia justru berbalik arah gitu, sebenarnya 90 derajat dia berbalik, bahwa dia malah membela Yesus sampai dia menulis surat-surat. Paulus seperti itu, Bang. Sekarang gini, Jadi yang membunuh Yesus itu bukan dia. iya, tapi yang menjual hasil penjual pembunuhan itu kan Paulus. Jelas. Paulus yang menjual salib, menjual ke Roma, Yunani, sampai ke Indonesia, kan Paulus yang menjualnya. Yesus mana ada pernah mengajarkan tentang penyaliban, menyelamatkan. Menjual. Maksudnya menjual, dia mendapat keuntungan dari hasil pemberitaan Injilnya gitu. Iya, dia mendapatkan gelar menjadi rasul. Kan itu sudah dinubuatkan Yesus itu. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Matius 23 yang tadi kan Anda sudah membaca tuh. Bagaimana mungkin kamu meloloskan dirimu dari api neraka? Separuh nabi-nabi yang diutus dibunuh, disalib. Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Termasuk Paulus nggak? Nah, kalau saya tidak pahami seperti itu sih, Bang. Karena memang tulisan itu jelas kepada ahli Taurat yang membunuh Yesus pada saat itu. Kan itu. Tapi kalau Rasul Paulus jelas-jelas kan dia justru memberitakan Injil dari pertobatannya dia ketemu dengan secara pribadi dengan Yesus, seperti itu. Terus dari mana Anda tahu yang bertemu Paulus itu Yesus? Ya dari tulisan yang ada di Alkitab. Dari Paulus gitu ya? Dia bertemu dengan pada saat dia buta matanya kan. Ya artinya itu kan klaim sepihak. Itu kan klaim sepihak doang. Sedangkan Yesus, Ini, Bang. Itulah iman kita kepada Yesus Kristus ya, melalui Alkitab. Jadi kalau bilang klaim kita, ya apa yang tertulis itu ya jadi klaim, jadi iman kita, jadi suatu kepastian buat kita. ya, Contoh saja seperti ini, seperti Yohanes, ya kan? Dia ditulis bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Dari antara beberapa murid, yang paling dikasihi Yesus, Yohanes. Klaim sepihak dari Yohanes. Dan ditulis di Alkitab. Itu klaim sepihak. sekarang Dan begini, ternyata ada nggak Yesus? ternyata dari kejadian-kejadian pada saat Yesus disalib sampai Yesus dikubur, hanya dia yang ada pada saat waktu dia kejadian penyaliban. Yang murid-murid lain pada lari, ketakutan, bersembunyi. Cuman Rasul Yohanes yang ada tertulis di Alkitab bahwa dia ada pada saat Yesus dihakimi, Yesus dihukum, sampai Yesus disalib, dia berada di situ. Sehingga dia ini dibilang murid yang dikasihi. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yohanes ini murid yang Yesus sayangi, yang kasihi. Tidak ada ditulis di situ. Tapi klaim sepihak dari Yohanes yang ditulis oleh kitab Yohanes bahwa dialah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Seperti itu. Artinya memang ya kenyataannya begitu, seperti itu. Sekarang gini, ada nggak Yesus berbicara tentang Paulus ketika Yesus itu penginjilan?
Oh iya, Rasul Paulus kan zamannya setelah Yesus disalib. Nah, berarti klaim sendiri Paulus ini, sibuk-sibuk sendiri kan? Ya, Nah, bisa dibilang begitu. iya Tapi itu. kalau tertulis di Alkitab, Hmm. itu kita harus pahami bahwa dan kita harus percaya itu, Bang. Iya, sedangkan Yesus sendiri tidak kenal kitab Anda. Iya, Iya, Memang. iya. Ya udah tapi kitab kita ini yang memperkenalkan kita kepada Dia. iya. Silakan aja. Tapi Yesus tidak mengenal kitab Anda, Yesus tidak mengenal Paulus, Semua. Yesus tidak Semua mengenal kitab agama bisa Anda kan dibilang gitu. seperti itu. Enggak dong. Tapi Nabi- yang Nabi Musa- memperkenalkan kita Nabi- kepada Yesus, Nabi Musa Alkitab. mengenal kitab, Nabi Seperti Musa apa? mengenal Taurat, Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, Yesus tidak mengenal Ya. kitab Anda. Itu di situ. Ya. Tamatnya Anda itu di situ. Anda menjadikan tidak. Justru Anda dari kitab kita ini, loh, Yesus kita kenal mengenal kitab Anda? Yesus. Yesus mengenal kitab Anda enggak? Contoh. Yesus Begini, mengenal kitab kalau Anda enggak? dalam Al-Quran, Yesus dalam mengenal kitab Al-Quran Anda bisa enggak? Itu dulu, Bang. memperkenalkan kita. Dari tadi kepada Anda curhat Yesus. terus. Mungkin saya percaya Al-Quran, tapi Curhat terus dari tapi tadi. karena Alkitab sendiri yang Sekarang memperkenalkan permasalahannya. kita Woi, kepada Yesus. dengar dulu, Bang. Itu yang Yesus penting. mengenal kitab Anda enggak? Tidak penting. Hah? Tidak penting Yesus mengenal kitab saya, tapi Alkitab ini jadi yang kalau- memperkenalkan. Kalau kitab kepada Anda Yesus. bercerita tentang Penting sekali Yesus itu. tapi Yesus tidak membenarkan gimana dong? Yang pasti kita mengenal Yesus melalui Alkitab, Bang. Ya, sekarang kitab Anda dikenal Itu sama yang Yesus penting. ya? Yesus mengenal kitab Anda enggak? Penting. Lo kok gak Yang penting? Gimana nggak pentingnya? Kebenaran itu dari Yesus atau dari Bible? Kebenaran itu dari Alkitab. Bukan dari Yesus. Yang memperkenalkan kita kepada Bukan Yesus. dari yang Yesus, kebenaran bukan dari kebenaran. Yesus, bukan dari Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu, Bang. Enggak, maksud saya Yesusnya Kita- mengenal kitab Anda enggak? Justru dalam kitab kita Kok justru pula nih? menuliskan tentang Kan- Yesus. Kan Yesus diceritakan di Bible Anda yang dituliskan oleh Yesus wartawan-wartawan mengenal itu. kitab Taurat. Nah, sekarang kitab Anda belum mengatakan ada Alkitab, belum ada Alkitab. Jelas belum ada Alkitab. sekarang kitab Anda konon ada firman di situ. Bapak berkata bahwa Yesus harus dipercaya, bukan penulis Bible. Kan begitu. Yang mana nih? Yang hidup kekal, tidak binasa, percaya kepada Paulus, Yesus atau percaya kepada penulis kitab? Kita percaya Alkitab adalah Oh, tulisan daripada orang-orang yang jadi bukan percaya kepada Sudah. Yesus ya? percaya kepada Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus karena Alkitab, Bang. Kalau Karena percaya kepada Atau karena kitab yang lain? Yesus, Bang, kalau Anda percaya Yesus, berarti harus rujukannya ke Yesus. Yesus harus berbicara tentang kitab Anda. Baru kitab Anda percayai. Kalau Yesus tidak mengenal kitab Anda, kemudian Anda percaya kitab Anda bercerita tentang Yesus, gimana polanya bisa selamat kalau begitu? Iya. Yesus tidak mengenal Itu tidak buku bisa yang seperti itu. Tidak mungkin. Loh, Itu bagaimana kan ceritanya? cerita. Itu kan menurut Bang. Bukan, kitab Menurut Anda Anda. sendiri yang mengatakan selamat itu percaya Yesus. Bukan percaya pengarang, tapi percaya Yesus. Nah, kalau percaya kepada kitab Anda, di mana Yesus tidak mengenal kitab Anda, berarti Anda percaya kepada pengarang kitab Anda. Kan Yesus harus memberikan legitimasi tuh. Kalau mau selamat, harus percaya kepada Yesus. Yesus sudah memberikan legitimasi kepada Bible. Maka orang Kristen punya kebenaran karena kitab yang dijadikan sebagai pegangan adalah kitab yang bersumber dari Yesus sebagai pengesahan. Nah, sekarang Anda menyelamatkan, mengatakan Anda selamat. Dari mana Anda tahu? Dari kitab kami. Yesus kenal kitab Anda enggak? Enggak, berarti kosong. Kan begitu. Yesus tidak mengenal Ya, Bible. konsepnya tidak bisa seperti itu, Bang. Ya, itu kan menurut Abang, menurut maunya Abang,
Ya memang begitu Itu. polanya. Harus selamat Iya, berdasarkan itu Yesus. pola yang dibuat oleh abang. Ya, gimana ceritanya? Tapi, Bagaimana Anda kalau meyakini? menurut kita, Sabar. Bagaimana Anda Kita meyakini bahwa mengenal apa yang ada? Tuhan kita itu dari kitab yang kita pegang. Bagaimana Anda Dasarnya bisa? dari situ. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu benar? Sementara Yesus tidak memberikan pengesahan. Sekarang iman kita itu ada dasarnya, Bang. Bukan Dasar kita mengenai dari iman Alkitab. Anda. Saya bertanya. Jadi nggak bisa Bagaimana? kita dengar dari abang atau Bagaimana? baca Loh, saya kan tulisan orang bertanya yang ke tidak abang jelas. ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda selamat, iman Anda benar, berdasarkan Bible yang Anda baca, kalau Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible itu? Ya, dasarnya memang bukan seperti itu kita. Berarti Anda Kita cuma bukan percaya penulisnya doang? Berdasarkan, ya memang kan, memang seperti itu. Nah, Yesus nggak Seperti itu dianggap. adanya. Yesus nggak Kita dianggap. percaya kepada Alkitab. Yesus nggak dianggap. Justru kita menganggap Yesus dari kitab itu, Bang. Nah, kitab ini Yesus kasih legitimasi Kita pengesahan percaya nggak? kepada Yesus karena kitab itu. Yesus memberikan pengesahan Bukan nggak? masalah Bang? legitimasi atau Loh, tidak bukan jadi perusahaan bagaimana? kita, tapi Bagaimana Anda menurut- mengatakan berita-berita dari- yang ada di dalamnya itu benar? dari Kalau Yesus Alkitab sendiri, itu iman kita timbul kepada Yesus Tuhan. nah sekarang Dari kitab Alkitab Jadi, itu, iman kita seperti itu. nah, kitab itu bercerita tentang Yesus, oke. Pengarang-pengarangnya menulis tentang Yesus, oke. Anda imani, oke. Sekarang apa yang Anda imani itu? Apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku itu yang Anda imani itu? Menurut abang perlu legitimasi untuk apa? Ya Allah ya Karim. Yang bisa mengatakan buku itu adalah benar, Yesus atau penulisnya? Yang dasar legitimasi menurut abang itu seperti apa hingga harus perlu legitimasi dari Yesus? Contoh begini, Al-Quran yang abang percaya itu legitimasinya dari mana? Nabi Muhammadku sendiri yang menjelaskan tentang Al-Qur'annya. Berarti ketika kami percaya Quran, itu sama halnya kami percaya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengajarkan tentang Al-Quran. Contoh, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku, dari sahabat-sahabatku. Seharusnya Yesus juga mengatakan, terimalah buku Lukas dari muridku Lukas. Terimalah buku ini dari muridku ini. Supaya buku yang Anda jadikan sebagai panduan keselamatan itu tidak kemudian Anda ambigu, tidak ragu-ragu. Ada benar-benar benang merah dari Yesus. Sekarang kalau tidak ada, buku apapun bisa Anda gunakan untuk mengatakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu begini. Sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengesahan terhadap buku yang menerangkan tentang iman Anda. Yesus tidak pernah menyebutnya. Yesus tidak pernah mengenal buku itu. Tapi buku itu yang Anda jadikan panduan untuk mengatakan kami selamat. Karena Yesus begini, menurut buku itu. Yesus memberikan pengesahan nggak terhadap buku itu? Bahkan sekedar menyebutnya aja kagak. Mengenalnya kagak. Bahkan mengenal penulisnya aja tidak. Ya, memang berbeda, Bang. Memang berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan dasar iman atau dasar kita percaya dari dasar iman kita, ya. Jadi memang ya kalau kita berdasarkan tulisan yang ada di Alkitab yang kita percaya, dari Alkitab inilah kita percaya dan kita mengenal Yesus. Bukan dari kitab yang lain. Dari tulisan-tulisan di dalam kitab inilah kita mengenal Tuhan kita. Iya, berarti standar Anda. Perlu dia memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan atau siapapun itu, Bukan masalah Tuhan. urusan atau apa, Masalah tapi buku ini. dari kitab, iya, dari tulisan-tulisan di dalam
Alkitab ini yang membuat kita percaya kepada Yesus Tuhan. Oke. Berarti pengarangnya lah yang menghantarkan Anda percaya Yesus itu Tuhan. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku itu. Tapi pengarang ini yang membuat dan mengisi kemudian apa yang ada menjadi cakupan keyakinan saudara, sehingga Yesus dilantik di situ sebagai Tuhan. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengenal buku itu, kan gitu. Silakan aja Bang, itu hak masing-masing dari kita. Silakan. Ya, Oke, siap. ada lagi? Kita cuma diskusi-diskusi aja. Siap. Itu aja. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang Juma. Ini cuma Makasih. sebagai ini saja. Siap. Ya, pemahaman. Oke. Makasih Bang Juma. Sukses. Makasih, semangat malam sama-sama. Saya pamit Bang. Semua. Iya. Makasih. Jadi teman-teman, ada sebuah buku ya, 2000 tahun yang akan datang membahas tentang Bang Suma buku itu. Bang Suma itu adalah bla 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 bla. 2000 tahun yang akan datang nih. Orang itu percaya. Dibilangnya Bang Suma itu adalah seorang pakar. Pakar apa? Pakar matematika. Dia guru fisika handal pada zamannya. Dia bisa kemudian menerbangkan piring dari dapur ke meja makan dengan menggunakan teknologi yang diciptakannya sendiri. Orang-orang pada 2000 tahun yang akan datang percaya. Saya nggak mengenal buku itu yang menceritakan tentang itu. Saya tidak pernah bercerita tentang buku itu. Saya tidak mengenal siapa penulisnya. Orang di sana 2000 tahun yang lalu yang akan datang percaya. Sehingga dia apa? Guruku Bang Suma, ahli matematika dan fisika. Di manakah engkau berada? Adakah onde-onde? Gimana dong? Berbeda dengan Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad menjelaskan isi kitabnya, menjelaskan menguraikan dari mana kitab itu, untuk apa kitab itu, menyebutkan kitab itu, menyampaikan kitab itu, menjelaskan dan seterusnya kitab tersebut. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bercerita tentang Quran. Nabi Muhammad membahas Quran. Nabi Muhammad menegaskan Quran. Al-Quran ditegaskan oleh Nabi Muhammad, diceritakan oleh Nabi Muhammad, disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad, didiktekan langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang menerima Quran, ya sama halnya menerima ajaran Nabi Muhammad. Siapapun di dalam Quran ini tentang Nabi Muhammad, itu sudah ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan buku mereka. Apapun yang diceritakan tentang Yesus di dalamnya, Yesus tidak pernah bahas buku itu. Yesus tidak pernah mengenal buku itu. Jadi kalau dikatakan dalam buku itu begini, Yesus mengiyakan enggak? Di situ Bang Suma diceritakan, dia ahli ini. Coba kita cross check, ada enggak pernyataan Bang Suma tentang buku ini? Ini kan tinggal terjemahan. Betul terjemahan, tapi bukankah terjemahan ini berasal dari 2000 tahun yang lalu? Katanya. Berarti kan Yesus harus bercerita tentang buku itu. Yesus harus bercerita tentang Lukas. Tentang Yohanes, penulis buku Yohanes. Tentang Markus, penulis buku Markus. Tentang Paulus. Nah, ada enggak? Seketika itu, pokoknya kami selamat. Jaminan selamat dari Yesus. Kapan? Kau dapat informasi dari mana? Dari buku. Buku itu, Yesus tahu nggak buku itu? Nggak ada Bang. Buku itu cuma menceritakan tentang Yesus doang. Yesus tak mengenal buku itu. Enggak. Oh sudah. Itu namanya Anda percaya kepada pengarang bukunya. Gitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible.
Kalau hari ini kemudian dia jadi Tuhan karena mereka percaya kepada Bible, artinya percaya kepada penulis yang telah menuliskan tentang Yesus. Sehingga mereka menuhankan Yesus. Mereka bukan percaya Yesus, mereka percaya penulis yang menceritakan tentang Yesus itu Tuhan. Kan gitu teman-teman sekalian. Oke, kita sampai di sini dulu. Rekan-rekan sekalian, besok lagi kita kembali. Sekarang sudah jam 1:32 Kota Makassar. Kita harus istirahat. Besok baru kita lanjut lagi. Yang pada intinya bahwa belum ada kepastian. Ujung-ujungnya ketika dikatakan kami pasti selamat. Kenapa bisa? Karena ada jaminan keselamatan dalam Bible dari Yesus. Dari Yesus aja kagak ada di Bible. Kalaupun ada tertulis, aku menyelamatkan Kristen. Sekarang permasalahannya apakah kitab buku itu ada legitimasinya dari Yesus? Gak ada juga. Jadi semakin menderita lagi malah. Ketika di kitab itu Yesus berkata, aku memberkati Kristen, aku memberkati Katolik. Oke, permasalahannya Yesus tahu nggak buku ini? Tahu nggak buku ini? Nggak tahu juga, ya sama doang. Meskipun di dalamnya ada jaminan kepada Kristen, kalau buku ini ternyata tidak pernah Yesus kenal, ya percuma. Berarti ini tulisan penulis aja. Yesus tidak memberikan legitimasi ternyata. Nah, itu kalau ada tulisan di dalam buku itu jaminan, ini sudah nggak ada jaminan di dalam buku itu. Lalu nggak ada pula tuh dari Yesus tentang jaminan kebenaran buku tersebut. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau di Al-Quran kan jelas ya bagaimana jaminan keselamatannya. Dan Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan buku atau kitab Al-Quran. Gitu teman-teman sekalian. Saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih udah menyertai kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Yang pada intinya bahwa kita belum menemukan adanya jaminan seperti layaknya di Al-Quran terhadap kita umat Islam. Ya kan ya? Jaminannya orang-orang beriman, Allah sudah kasih legitimasi, pengesahan dan juga bagaimana orang-orang selamat di Islam itu diberitakan di Al-Quran, ya Islam itu sendiri. Untuk itu kepada teman-teman Kristen, ketika ada kata kebenaran yang saya sampaikan, menggores hati saudara saya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mohon direnungkan apa yang saya sampaikan. Mohon direnungkan kata per kata supaya dipahami dengan baik. Ya, kalau ada nanti yang keliru dari apa yang saya beritakan, silakan hadir lagi di komal saya untuk meluruskan. Yang benar seperti ini Bang Suma. Yang penting jangan kayak tadi. Ya, ada yang salah naik ke atas, justru semakin salah dia menjelaskan tentang imannya. Ketika ditanya tentang Yesus itu bukan ciptaan. Dagingnya gimana? Nah, ternyata keok juga. Dikasih Yohanes 8:42, keok juga ternyata. Nggak sanggup ngapa-ngapain. Jadi harusnya teman Kristen setelah tahu data, apakah cocok narasinya dengan data itu atau bagaimana, itu diperhitungkan dulu sebelum kemudian menjelaskan di hadapan kita, di hadapan Bang Suma Apologet Islam. Tapi apa memang ada Kristen yang bisa begitu? Kurasa nggak ada sih. Yang rata-rata sama doang, kayak gitu doang. Kayak tadi yang barusan ini yang terakhir juga kayak gitu juga. Cuma hanya curhat doang saja tentang imannya, tapi nggak bisa memberikan data valid terkait dengan apa yang diuraikan. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, kita tutup dulu, besok kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Ada Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.